Kalau orang itu memutuskan silaturahim, baik dengan saudaranya, dengan kerabatnya, atau dengan sesama muslim, maka amal itu tidak jadi diangkat. Kata Allah, tahan, jangan diangkat, jangan diterima amalnya. Sekalipun dia tukang sholat, tukang puasa, dia bermusuhan dengan saudaranya, dia bermusuhan dengan kerabatnya, jangan diangkat amal itu, ditahan oleh Allah. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Inna a'mala bani adam setuhune sake amal bani adam tu'radu den pameraken ya amal kulla khamisi lailatil jum'ah, tiap-tiap dina Kemis malam Jumat. Fala yuqbalu mangko den trima sapa amalu qati'ir rahim, wong kang megataken silaturahim. Amal anak Adam itu diangkat kepada Allah setiap hari Kamis malam Jumat. Kamis sore itu diangkat amal kita. Tapi begitu amal itu diangkat dari sholat, puasa, zikir, ibadah, baik jelek amal diangkat, disetorkan hari Kamis sore. Makanya kenapa orang itu disunahkan puasa hari Kamis? Supaya dalam catatan amalnya itu ketika diangkat ditutupnya puasa. Nah ketika diangkat itu, kalau orang itu memutuskan silaturahim, baik dengan saudaranya, dengan kerabatnya, atau dengan sesama muslim, maka amal itu tidak jadi diangkat. Kata Allah, tahan, jangan diangkat, jangan diterima amalnya. Sekalipun dia tukang sholat, tukang puasa, dia bermusuhan dengan saudaranya, dia bermusuhan dengan kerabatnya, jangan diangkat amal itu, ditahan oleh Allah. Maka yang namanya menyambungkan silaturahim dengan dulur kerabat itu jangan main-main. Ya saya sendiri katakan, sudahlah kalau cuma urusan dunia nggak usah sampai kita memutuskan. Dunia itu bisa dicari Pak. Saudara itu di akhirat ditanya oleh Allah. Pekiwuh rebut warisan, kakak adik tengkar berantem nggak saling tegur. Astagfirullah. Paman dengan keponakan ribut, sepupu dengan sepupu ribut. Itu berat di mata Allah. Kenapa? Tidak diangkat amal ibadah itu. Pesan dia sudahlah, Kang, motor ini didol karo adini, bismillah. Mungkin dia butuh. Gak usah diributin sama saudara kok. Karena memutuskan itu lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Amal kita gak diangkat oleh Allah. Ya Bapak kalau mau nasihati, mau benerin, tapi nggak usah diputuskan. Wong sira motor jitidol, kita nih butuh Kang. Lah yang ngomong kelipen, kenapa main jual saja? Maaf Kang, mendadak. Nanti saya ganti. Asa maning-maning ya? Ya wes. Selesai. Jadi sekarang coba. Masya Allah. Kita mau ngetek rumah kakang kita. Saya nggak akan negor saudara saya. Cuman gara-gara urusan dunia. Kenapa Pak? Lah yang warisan dintekaken dheweke kabeh aja. Insyaallah. Ya, nggak usah ribut. Ya. Karena memutuskan itu besar di mata Allah. Dengar hadisnya. Wal Asbahani kunna julusan inda Nabi SAW. Hadis buat Imam Asbahani, kami kata para sahabat duduk bersama Nabi SAW. Faqala la yujalisuna qati'ur rahim. Jangan duduk bersama kami orang yang memutuskan silaturahim. Faqama fatan min halaqah, tiba-tiba berdiri seorang pemuda dari majelis, dia keluar. Fa'ata ghalatan lahu qad kana bainaha ba'du syai'. Maka dia pulang. Dia datang ke rumah bibinya yang dulunya dia bermusuhan sama bibinya. Wastaghfarat lahu, kemudian bibinya memohonkan ampun, memberikan maaf. Summa ada ilal majlis, balik lagi anak itu ke majlis. Faqala, kata Nabi, jangan duduk bersama kami orang yang memutuskan silaturahim. Tiba-tiba berdiri seorang pemuda, dia pergi. Balik lagi kata Nabi. Dari mana? Kenapa keluar? Ya Rasulullah, ketika engkau mengatakan jangan duduk bersama kami orang yang memutuskan saudaranya, saya ingat ya Rasulullah, saya punya permusuhan, masalah dengan bibi saya. Saya pulang ke rumah, saya minta maaf, saya sambungkan bibi saya. Kenapa ya Rasulullah? Jangan duduk bersamamu orang yang memutuskan silaturahim. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Tidak turun rahmat di satu kaum kalau ada di tengah-tengah kaum itu orang yang memutuskan silaturahim. Gak turun rahmat. Maka sekarang ini mana?
Insya Allah. Jangankan sesama muslim, sesama saudara, lahir dari perut yang sama, minum dari air susu yang sama, musuhan, saling serang, saling jatuhkan. Mana rahmatnya? Diangkat oleh Allah. Kalau sekarang situasinya begini, ya terserahlah kalau orang, yang penting kita semua yang hadir, kalau ada perasaan tidak baik, ada masalah dengan kerabat saudara kita, sambungkan. Telepon, Mang Ampur, minta maaf. Kang, saya minta maaf. Kalau saya salah, urusan dunia sudahlah, nggak usah diributin Kang. Insya Allah, Allah ganti. Itu selesai. Kenapa? Mempersulit urusan. Dan termasuk yang menghalangi rizki itu mutusin silaturahim, Pak. Kalau silaturahim itu mempanjangkan rizki, mempermudah rizki, memutuskan silaturahim, mensulitkan rizki. Terutama dengan saudara itu, terutama dengan kerabat, adik, sepupu, paman, orang yang punya kaitan nasab dengan kita. Kalau dengan orang tua beda lagi babnya, itu durhaka. Tapi kalau sama saudara, Nabi SAW itu, Abu Lahab itu kurang apa bencinya sama Nabi? Nabi enggak membencinya. Abu Lahab itu kurang apa, Pak? Istrinya tiap hari bawa kayu, setiap Nabi mau lewat disebar itu kayu, supaya Nabi kesandung, supaya Nabi jatuh. Dikasih batu supaya Nabi kesandung, Nabi jatuh. Segitunya Nabi tidak memusuhi. Orang-orang Mekah yang notabene masih punya kerabat sama Nabi, memusuhi Nabi. Begitu Nabi masuk Mekah, dirangkul semuanya oleh Nabi. Pulang, bebas. Tidak ada satupun di antara kalian yang akan disakiti. Nah kok sekarang umatnya, jangankan sama saudara, sesama muslim berantem, saling hujat, saling jatuhkan. Jangan merasa paling baik. Orang yang merasa paling baik itu iblis. Ana khairum min, saya lebih baik dari Adam. Maka yang pertama kali mengatakan saya lebih baik itu iblis. Maka kalau kita sekarang merasa lebih baik dari siapapun, maka kita kebagian penyakitnya iblis. Jelas? Maka jangan menyerang siapapun, apalagi medsos itu. Jangan menghujat, merendahkan siapapun. Sesama muslim, jangan. Dia orang Islam, sudah cukup. Dia orang muslim, dia nyerang, biarin. Dia orang Islam. Sekalipun dia memutuskan kita tidak boleh memutuskannya. Laisa wasil bil mukafi. Bukan orang yang yang menyambungkan itu, orang yang membalas yang sama. Yang saya sering katakan, lah kita mah hari dewek bagus, gitu. Hari dewek yang kita sopan-sopan gitu. Tapi coba-coba, lamun kita dijewet tak dupak sir. Kalau Anda baik sama saya baik sama Anda. Kalau Anda tidak baik sama saya, jangan harap saya baik sama Anda. Wedus bisa. Kebo bisa. Tuh, Bapak punya kebo, kasih makan. Jangan dicambuk-cambuk, jangan. Kasih makan. Nurut dia. Coba kebuk. Numbuk, Pak. Berarti kita sama dengan binatang. Kita ini manusia. Diputuskan, jangan balik mutusin. Itu saudara kita tuh lewat, musuhin kita, jelekin kita. Biarin. Dia saudara saya. Dia saudara saya. Tapi pahit mengkonon. Pak? Ya pantas orang hadiahnya surga. Sing enteng-enteng hadiah kipas angin paling. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallam.